Danau Poso terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selain menjadi sumber air tawar dan objek wisata, danau indah ini juga menjadi habitat sogili atau sidat yang kini menjadi berkah bagi warga yang tinggal di sekitar danau. Meski hampir sepanjang tahun sogili bisa ditemukan di Danau Poso, namun seiring masifnya angka perburuan dan faktor perubahan lingkungan serta iklim, membuat hewan ini menjadi semakin sulit untuk ditemukan. Ini nih, om-om lagi pada nyelam untuk mencari sogili. Biasanya kalau siang hari sogili memang adanya di bawah-bawah batuan karena dia memang hewan nokturnal atau hidupnya biasa di malam hari. Biasanya, sogili sangat mudah untuk ditemukan di awal tahun ketika kondisi laut sedang pasang. Dalam siklus hidupnya, sogili yang masuk ke dalam kategori ikan akan menghabiskan umur dewasanya di dalam perairan tawar dan kembali ke perairan asin atau laut untuk memijah. Sidat dewasa yang dikenal dengan nama silver eel memijah di laut dalam dengan temperatur optimum sekitar 20 derajat Celcius. Ditambah tingkat salinitas atau tingkat keasinan air yang tinggi. Sekilas, hewan dengan nama latin Anguilla memiliki bentuk tubuh yang menyerupai ular. Namun, sebagai anggota spesies ikan, sogili dilengkapi sirip dan insan sebagai alat bertahan hidup di dalam perairan. Dapat om! Dapat. Nih ya, kalau kita masuk ke Danau Poso pasti menemukan konstruksi bangunan bambu seperti ini. Ini disebutnya Wayamasapi. Ini gunanya buat menangkap sogili di sini. Tapi kita lihat dulu, ada atau enggak sogilinya. Yuk. Selain ditangkap dengan menggunakan teknik menyelam, di Danau Poso sogili juga dapat dijerat dengan menggunakan alat tangkap berupa bubu dengan ukuran yang sangat besar. Deretan bubu yang berada di aliran sungai dari Danau Poso akan menutupi jalur renang sidat dewasa yang turun menuju laut ketika ingin berpijah. Pada saat inilah sogili yang memiliki ukuran sesuai dengan target bubu akan terjerat masuk ke dalam. Sementara sogili dengan ukuran yang masih sangat kecil dapat meloloskan diri dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Nah, ini dia. Struktur bambu ini dibuat menghadap melawan arus dan menggiring sogilinya masuk ke dalam ke lubang itu. Lalu nanti sogilinya terjebak ke jaring. Terus kalau misalnya dia siang-siang dia pasti ngumpet di bubu ini karena dia hidupnya nokturnal. Nah, ini kenapa harus diginiin masuk ke karung? Soalnya kalau misalnya sidatnya diambil dilepas begitu aja dia pasti lepas. Dia lari Dia di dalam. kabur ya Pak. Kabur. Dia amayat. Udah mana dapat lagi. Susah lagi. Susah. Ya, habis. Kepalanya aja. Nah, oke. Ini dia sidatnya. Wuh! Dia licin sekali. Ya om. Nah ini biasanya kalau misalnya lagi musimnya, dia ini bisa lebih besar daripada ini. Ya. Tapi keberadaannya sudah mulai jarang di Danau Poso ini. Ini salah satu pertahanan dirinya dia nih, kenapa ini licin sekali. Tuh. Ih, lendir-lendirnya. Ya, masak. Kita masak dulu. Di negara Jepang, sogili dikenal dengan nama unagi.
Kudapan lezat kaya gizi ini dihargai cukup mahal meskipun diolah dengan minim bumbu. Kandungan protein dan omega 3 dalam sogili bermanfaat untuk menguatkan fungsi otak. Ngomongin yang khas, tiap daerah pasti punya makanan khasnya masing-masing. Kayak di sini namanya ituwu masapi arogo onco. Tapi yang menarik, ini daun arogo. Ini yang menjadi ciri khas masakan tentena. Kalau ini namanya daun onco. Rasanya asam ya? Iya. Kalau menurut saya ini rasanya kayak kedondong, asam. Feeling saya sih masakan ini akan ada rasa-rasa seperti ini, asam, cenderung segar. Cukup bumbu dasar seperti cabai, bawang putih, bawang merah, serta perasan jeruk untuk menyulap sogili menjadi sebuah kuliner yang menggugah selera. Setelah semua bumbu dicampurkan dengan potongan ikan sogili, tinggal memasukkannya ke dalam bambu dan kemudian siap untuk dibakar. Setelah dicampur sama daun-daunnya, sama cabai, sama tomat, warnanya cantik banget. Lihat. Biasanya sogili ini termasuk makanan yang istimewa karena yang besarnya biasanya dia diekspor, yang kecil-kecilnya kita makan ya Pak. Makan lagi. Sangihe merupakan kepulauan di ujung utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Berada di kawasan rangkaian cincin gunung api, membuat tanah dan hasil alam di daerah ini subur dan melimpah. Sebuah hasil alam khas Sangihe, Sulawesi Utara, menjadi tujuan petualangan saya kali ini, tepatnya di Desa Tamako. Namun sebelumnya, medan berlumpur dan rapatnya tumbuhan harus saya hadapi terlebih dahulu. Jalan di lumpur perasaannya jadi agak lebih melelahkan ya. Bener-bener butuh usaha penuh untuk sampai lokasi. Ini sebenarnya masih jauh tidak Mama? Masih jauh. Jauh. Ke atas lagi. Aduh. Ada satu jenis tumbuhan di Desa Binala yang memang menjadi makanan alternatif untuk masyarakat di sini. Tapi nama tumbuhannya di sini umbi daluga. Saya penasaran sih seperti apa. Dulunya memang tanaman ini tumbuh liar, tapi kalau misalnya sekarang masyarakat lebih kalau habis diambil terus tanam ulang. Jadinya tetap tumbuh terus. Dan kalau dilihat dari karakter pohonnya, saya lihat sih ini daunnya besar-besar dan juga ini batang pohonnya sebesar-besar ini loh. Tuh, segenggaman saya, lebih malah. Daluga merupakan sebutan lokal untuk tanaman dari keluarga talas-talasan yang saya cari. Daluga sering dijuluki Giant Swamtaro atau talas rawa raksasa karena ukuran umbinya yang lebih besar ketimbang jenis lain. Daluga dapat tumbuh di tanah rawa berlumpur, pinggiran sungai, atau tempat yang terlindung dari panas matahari. Sudah rubuh saja tiba-tiba. Aduh. Jadi ini cara ngambilnya. Tadi awal ditusuk-tusuk dulu biar akarnya putus di bawah, jadi lebih gampang untuk diambil, diangkat. Dan ini harus hati-hati juga tadi sebenarnya karena si batangnya ini ternyata berduri dan juga akarnya cukup kuat ya mamanya, jadi harus didorong rame-rame biar dia keangkat. Anaknya aja. Belum ada. Oh, masih ada Banyak. Oh, ini gede banget. Ini kalau misalnya kita mau ngambil daluga ini, sebenarnya bisa dilihat dari batangnya. Semakin banyak batang, itu kemungkinan umbi-umbiannya juga banyak di bawah. Kayak yang ini. Lihat dong, ini sebesar ini. Tuh,
memang agak susah sih ngambilnya karena dia bercampur sama akar dan juga kuat. Umbi daluga kaya akan karbohidrat. Oleh karena itu, masyarakat sering memanfaatkannya menjadi alternatif makanan pokok. Hanya setengah dari sini. Oke. Ini awalnya saya pikir umbi daluga ini mirip sama talas, tapi ternyata beda. Dia karakternya, akarnya tumbuh di daerah umbi-umbiannya juga seperti ini. Jadi berkelompok. Kalau talas kan hanya satu akarnya, kalau ini enggak. Jadi kesulitannya pun lebih tinggi ngambil daluga ini dibandingkan ngambil talas. Wah, itu rajanya nih. Waduh. Oh, coba Pak angkat Pak. Saya nggak kuat diangkat ya. Ini dia raja terakhir kita. Besar banget ya. Saya baru lihat umbi-umbian sebesar ini. Lihat dong tuh. Segede gini. Dari satu pohon aja kita bisa, kayaknya bisa untuk 10 orang ya Mama ya. Tumbuhan daluga dapat dipanen saat umur 10 bulan hingga 3 tahun. Ukuran yang besar dengan beratnya yang dapat mencapai 10 kg inilah yang membuatnya berbeda dengan jenis talas pada umumnya. Ini sekarang kita lagi mau tanam karena kalau masyarakat di sini memang dulunya tanaman ini tumbuhnya liar, hanya karena untuk mempermudah mencarinya masyarakat. Jadi kalau habis ngambil itu dipotong, diambil bibitnya seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita menanam ulang lagi, ada jaraknya antara tanaman satu dan tanaman yang lainnya. Karena kalau misalnya dia jaraknya dekat, itu nanti akarnya akan merambat dan buahnya nggak akan bagus. Jadi lebih baik jaraknya sekitar 1 meter nih, antara satu dengan yang lainnya. Tuh. Ini gimana bikunya ini? Begini Mama betul. Ini begini, benar. Berat. Ada di belakang. Ini taruh di belakang. Di kepala satu. Kepala satu. Ya. Waduh, kepala saya mau copot rasanya. Aduh, Bapak saya nggak sanggup, Pak. Aduh, ini berat banget. Ini ada 6 kilo, ini berat banget ya ampun. Coba Bapak yang bawah. Kuat Bapak. Ya. Taruh di kepala. Oh, begitu. Dikasih di leher. Kuat. Yakin, Pak? Yakin. Saya nggak kuat. Ayo, Pak. Awas, Pak, lumpur. Umbi daluga sumber karbohidrat sudah didapat. Selanjutnya, daluga akan diolah menjadi KHK. Daluga terlebih dahulu diparut hingga halus agar mudah diproses ke tahapan selanjutnya. KHK ini setelah tadi diparut langsung dibentuk. Dibentuknya pun harus pipih seperti ini. Karena kalau misalnya dia besar-besar takutnya tidak matang di dalam. Jadi harus begini biar matangnya merata. Olahan KHK yang sempurna seharusnya melewati tahapan penjemuran di bawah terik matahari hingga mengeras. Namun, jika faktor cuaca kurang mendukung, bahan KHK bisa langsung dimasak. Cairan gula merah yang telah dipanaskan digunakan untuk menambah cita rasa KHK. Ini udah matang. Aromanya sih udah enak ya, wangi-wanginya dan kelihatannya seperti coklat. Saya kayaknya udah nggak sabar untuk cicipin. Ini bakal manis banget sih kayaknya. Ayo Mama, kita makan sama ikan. Ayo. KHK-nya ini enak banget. Saya pikir ini bakal manis banget karena penampilannya sudah coklat-coklat seperti ini. Ternyata tidak. Ini ada asin-asinnya sedikit jadi gurih. Memang ya kreativitas masyarakat Indonesia untuk mengolah makanan patut diacungi jempol nih. Kayak ikan ini aja gak
perlu api, tapi ini menjadi olahan yang sangat enak. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Istilah hanya seumur jagung di masyarakat Indonesia lahir dari gambaran pendeknya masa tanam hingga masa panen tanaman jagung. Ya, tanaman yang menjadi sumber pangan selain beras ini hanya membutuhkan waktu 4 bulan lamanya hingga akhirnya bisa dipetik para mama untuk dimanfaatkan sebagai olahan. Meski nama jagung begitu populer di Nusantara, namun tanaman ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Meksiko dan Amerika Selatan adalah negara asal tanaman jagung. Hal ini berdasarkan bukti ditemukannya fosil bonggol jagung tertua di beberapa goa yang pernah dijadikan tempat tinggal oleh manusia purba. Ya, walaupun jagung memang bukan asli Indonesia, sejarahnya memang bangsa Portugis yang membawa jagung ini ke Indonesia. Tapi di sini yang memperkenalkan jagung itu adalah suku Bugis. Alatnya unik nih. Cuma bambu yang diruncingkan atasnya. Ini fungsinya buat mencokel dari kulit-kulitnya ini. Cahaya matahari penuh menjadi indikator lokasi yang baik untuk budidaya tanaman jagung. Namun kontur tanah berbatu dan minim air menjadi tantangan tersendiri bagi tanaman jagung untuk berkembang. Seperti yang dialami para petani jagung di sini. Walaupun tadi jagung-jagungnya sudah mengering di pohon-pohonnya, tapi kalau misalnya di sini harus dikeringkan lagi dari 3 sampai 4 hari sampai benar-benar mengering seperti ini, biar mudah untuk dipupil. Nah, tapi yang saya ambil bukan jagungnya, melainkan ini. Tada! Limbah dari panen jagung, bonggol jagungnya. Karena di sini katanya bisa buat pupuk dari sebuah bonggol jagung. Lahir dari kesadaran pentingnya ketersediaan air dalam tanah bagi kebun mereka, membuat pupuk biochar masih digunakan sebagian warga di sini. Biochar adalah proses pembuatan pupuk organik dengan cara pembakaran berbahan kayu, serbuk kayu, dan kotoran hewan. Nah, ini bonggol-bonggol jagung ini dimasukkan ke dalam lubang di tanah. Disinilah proses pembakaran biochar itu sendiri. Selain menyuburkan tanah, ini juga bisa mengurangi limbah perkebunan. Ya Pak ya? Bisa mengurangi limbah ya Pak? Betul, betul. Nah, ini yang setelah sudah jadi, ini bisa dijadikan pupuk. Tapi ada juga yang bisa dijadikan briket atau alternatif bahan bakar rumah tangga seperti ini bentuknya. Tingginya kandungan karbon dalam bonggol menjadikan pembakaran briket dari arang bonggol jagung menghasilkan api dan kalor yang lebih tahan lama. Hingga tak butuh waktu lama untuk kami membuat puding jagung nikmat ini. Nah, ini saya sama Bu Lita sama Kak Ulfa lagi buat puding jagung. Tapi bisa dilihat di sini pembakarannya pakai briket yang tadi. Nah, ini udah jadi, tinggal dicetak. Kekurangan air dalam masa pertumbuhan jagung bisa berakibat menurunnya kualitas jagung ketika panen nanti. Disinilah peranan pentingnya arang bonggol jagung. Arang bonggol digunakan untuk menyuburkan kembali tanah-tanah tandus yang minim kandungan air.
Jadi sebenarnya arang ini fungsinya hanya untuk menyehatkan tanah, bukan sebagai pupuk utama. Jadi dia mengikat air yang ada di dalam tanah supaya jagung-jagungnya bisa tumbuh walaupun dengan tanah yang sekering ini. Tapi di sini pengaplikasian pupuknya tetap pakai pupuk organik supaya tanahnya tetap subur. Kini bagi para petani jagung di Ngatatoro, tanah kering tak lagi menjadi masalah. Penggemburan secara tradisional dengan menggunakan arang bonggol jagung sangat mudah dilakukan. Bagi mereka, hidup tak hanya mengambil apa yang diberikan alam, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kesuburan agar tetap bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Nah ini yang saya selalu suka dari masyarakat di sini, Ngatatoro selalu ada ide kreatifnya untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Kayak tadi cuma dari arang bisa menjeburkan tanah yang kering menjadi subur kembali. Tapi nggak cuma tanah yang mau subur, saya juga mau. Sambil dulu ya Bu. Ya. Ini lembut banget. Sama rasanya kayak puding biasa, tapi ini kaya akan jagung. Nah, bagi penderita diabetes yang mau mengganti karbohidratnya, ini bagus. Pakai jagung karena tidak mengandung gluten sama sekali. Inilah suasana persiapan pesta perkawinan di Ngatatoro, salah satu desa di Kecamatan Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah. Suasana gotong royong masih terasa sangat kental di Tanah Toro, bahkan dalam hal mempersiapkan panganan untuk para tamu pesta. Kali ini bersama para penduduk, saya mendapat kesempatan untuk mengolah masakan khas Desa Toro, yaitu tawe lemo. Begini nih yang namanya masak masal. Crowded banget karena memang masakannya banyak banget dan berat pekerjaannya. Tawe lemo adalah masakan khas yang hanya disajikan pada saat-saat tertentu di mana ada perayaan secara adat. Jika dilihat dalam olahan tawe lemo, tidak digunakan bumbu yang rumit, namun lebih fokus pada kuah kaldu kerbau atau sapi. Kata lemo sendiri berasal dari pelengkap berupa daun jeruk atau limo yang dicampurkan ke dalam kuah sehingga menghasilkan rasa masakan berkuah yang pedas dan asam. Itu sebabnya penggunaan cabai sangat dominan dalam masakan ini. Dan inilah barang terpenting dalam keseluruhan rangkaian pesta perkawinan ala Ngatatoro, yaitu dulang. Dulang adalah peralatan rumah tangga kuno yang biasanya berbahan logam. Sejak dahulu hingga saat ini, di Desa Toro, dulang masih digunakan sebagai tempat untuk menyajikan makanan untuk para tamu. Dalam pesta perkawinan kali ini, dipersiapkan 14 dulang sebagai besaran mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai wanita. Dulang ini kemudian diisi dengan beras sebagai bentuk pengharapan agar keberkahan dari tanaman padi turut hadir di dalam pernikahan kedua mempelai. Dalam nilai kehidupan orang Toro, unsur menjunjung tinggi nilai solidaritas, penghargaan dan musyawarah sangat lekat dengan hubungan antar manusia. Selain itu, masyarakat Toro juga menjunjung kearifan dan keselarasan dengan alam. Jadi memang kalau misalnya di Desa Ngatatoro ini pernikahan nggak cuma dirayakan secara pribadi tapi juga dirayakan secara adat. Makanya ramai seperti ini, Oma. Iya, cantik-cantik. Dan inilah puncak acara pernikahan adat Desa Ngatatoro.
Seluruh tamu penuh sukacita mengantar iring-iringan kedua mempelai ke tempat perayaan pernikahan. Pesta perkawinan yang saya hadiri kali ini bukanlah sebuah perkawinan biasa. Perayaan kali ini adalah pesta seorang gadis Toro yang telah dipinang seorang lelaki dengan gelar kasta yang cukup tinggi dalam adat Toro. Salah satu tandanya adalah daun nipah yang digunakan sebagai alas pijakan sang mempelai pengantin saat berjalan menuju lokasi prosesi adat. Ada yang unik di sini. Simbol maharnya masih pakai daun pisang. Jadi kalau misalnya ada 30 helai daun pisang berarti itu tandanya 30 kerbau ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada 20 helai berarti itu tandanya 20 kain. Kalau misalnya ada 50 helai berarti itu 50 dulang. Masih unik kalau menurut saya di sini karena memang maharnya nggak mungkin ditaruh di tempat. Jadi memang pakai daun pisang hitungnya Bu. Alat bantunya. Inilah tarian khas Sulawesi Tengah, tarian Rego. Bait syair tarian Rego berisikan cerita pelepasan orang tua untuk menikahkan seorang anaknya. Selain itu, ada juga bait yang menceritakan kerinduan keluarga yang ditinggalkan ketika sang anak dibawa keluar dari rumah. Syair yang sambung menyambung ini menjadikan suasana haru sangat terasa bagi semua orang, termasuk saya. Ini salah satu tarian Rego. Ini merupakan kekhusyukan dari acara pernikahannya. Bisa dilihat di sini suasananya memang saya jadi terharu melihatnya.